untuk pengumuman juara-juara di tingkat atau umum di kelas 7 dan 8. Pertama-tama marilah kita awali dulu dengan penganjal umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, orang tua wali dari kelas 7, 8, 9 yang berprestasi, serta anak-anak kelas 7, 8, 9 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, untuk acara hari ini akan saya bacakan sesudahnya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, ketiga seharusnya sambutan dari Bapak Ketua Komite, keempat sambutan dari perwakilan kelas 9, yang kelima sambutan perwakilan dari kelas 7 dan 8, keenam pengumuman hasil rapat Dewan Guru tentang kelulusan dan kenaikan tingkat atau kenaikan kelas, ketujuh penyerahan piagam penghargaan bagi siswa berprestasi sekaligus serah terima siswa kepada orang tua, dan ditutup dengan acara yang ke-8 yaitu penutup. Acara yang pertama kita sudah awali dengan berdoa tadi ya, dengan pembukaan. Yang kedua yaitu dirangkaikan dengan acara kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami silakan. Baik. Terima kasih atas sambutannya yang diberikan kepada saya. Saya awali dengan mengaturkan pengastuan kepada Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua yang sudah hadir, dan anak-anakku yang tercinta, ya, anak kelas 9 dan kelas 8 dan kelas 7 yang sudah hadir di sekolah dan yang ada di rumah juga. Saya ucapkan banyak terima kasih telah bisa berpartisipasi dalam acara pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri Pakuan sekaligus pengumuman kenaikan tingkat, ya, kenaikan kelas untuk kelas 7 dan kelas 8. Di hari yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya acara hari ini bisa kita laksanakan walaupun dengan acaranya rencananya mendadak, ya, baru tadi malam saya menginstruksikan, ya, sehingga acara ini walaupun lagi setengah jam, ya, kita bersyukur juga karena kita bisa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Puji syukur itu senantiasa kita panjatkan, ya, dan kita diberikan kesehatan, ya, semuanya di masa pandemi COVID-19 ini, ya, kita bisa mematuhi protokol kesehatan di mana pun kita berada, kalian yang ada di rumah, ya. Begitu juga dengan kalian yang ada di rumah, ya, Bapak Ibu menjaga kesehatan dan ikuti dan patuh terhadap prokes tersebut. Ya, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Dan yang kedua, permakluman dari Ketua Komite, berhalangan hadir pada kesempatan hari ini, ya, nanti untuk penyerahan siswa kita akan berikan secara simbolis kepada perwakilan orang tua kelas 9 yang hadir pada pagi hari ini. Baik, para guru, tuan guru, kepala sekolah
Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang hadir pagi hari ini, yang juga saya hormati. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih juga karena Bapak Ibu yang hadir ini, orang tua yang hadir hari ini, anak-anaknya sudah berprestasi. Ya, artinya yang mendapat peringkat di sekolah kita ini. Sebuah kebanggaan bagi Bapak dan Ibu punya anak yang berprestasi, dan begitu juga kepada kalian yang di rumah, ya. Tetap bersemangat dan berbahagia karena sebentar lagi kita umumkan, ya. Mungkin yang kelas 9 sudah melihat pengumumannya, dan kelas 7, 8 kita akan umumkan hari ini untuk kenaikan kelasnya. Kepada anak-anak kelas 9, tentunya kalian sudah 3 tahun kita ajak di SMP Negeri 4 Kukuan ini. Banyak hal dalam proses pembelajaran. Kalian sudah mendapat didikan, mendapat bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan di tempat ini, di sekolah SMP Negeri 4 Kukuan ini. Tentunya dari awal 3 tahun tersebut penerimaan siswa baru, kalian penuh harapan. Penuh harapan kita di sini bersama-sama menimba ilmu, sehingga di akhir penghujung 3 tahun itu, hari ini, kalian sudah meraih prestasi yang luar biasa, meraih prestasi yang menjadi kebanggaan bagi Bapak Ibu orang tua kalian. Nah itu hal yang pertama yang perlu kalian camkan, bahwa kita sudah pasti ada hal-hal yang tidak berkenan, ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tujuannya adalah demi kebaikan kita bersama di sekolah. Terlebih kita belajarnya jarak jauh, ya. Di masa pandemi ini pelajaran tidak seperti awal kurikulum. Ya, semuanya disederhanakan, ya, karena kita mulai dalam proses menggunakan IT. Nah, itu pun banyak kendala. Dari Bapak Ibu kalian, orang tua kalian pasti banyak hambatan juga. Ya, terutama dalam memenuhi akses internet, harus ada HP-nya dan lain sebagainya, pendukungnya itu. Namun saya tetap bersyukur, tetap bangga memberikan reward kepada orang tua kalian dan kalian semuanya, karena terbukti dari ujian sekolah, dari ulangan atau nilaian akhir tahunnya, semuanya bisa dilaksanakan secara daring. Ya, 99,9% anak kita bisa mengikuti kegiatan proses pembelajaran dengan daring. Nah itu yang menjadi kebanggaan, menjadi hal yang luar biasa. Semangat orang tua kalian, semangat kalian juga untuk mendapat bimbingan, mendapat ilmu pengetahuan. Ya. Karena di masa sekarang ilmu pengetahuan itu tidak hanya di sekolah, dimanapun, kapan siapapun itu menjadi guru. Ingat itu. Itu juga nanti di kelas 9, tidak hanya ke sekolah saja kalian belajar. Karena zaman teknologi sekarang ini semuanya menjadi guru. Ya. Nah, ingat itu di masa pandemi ini sebuah lompatan yang luar biasa dalam dunia pendidikan untuk menggunakan teknologi digital seperti sekarang ini.
Nah, itu hal yang bisa saya garis bawahi. Saya memberikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua kita mendukung SMP Negeri Pakuan ini dalam pemanfaatan IT, sehingga semua proses pembelajaran daring bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, itu hal yang berikutnya. Tentunya anak-anak kelas 9 ini tidak berhenti belajarnya. Kalaupun kalian sudah dinyatakan lulus tanggal 4 Juni kemarin, tidak berhenti belajar sampai di sana. Anak kelas 9 yang di rumah maupun yang di sekolah ini, yang ikut acara ini, kalian jangan berhenti belajarnya. Yang pertama perlu kalian temukan adalah rasa bahagia kalian. Rasa bahagia untuk belajar di mana dengan siapapun, kapanpun, di mana saja. Kalau kalian sudah bahagia, merasa senang, percaya semua yang menjadi harapan cita-cita kalian tercapai. Bayangkan kalau kalian tidak senang, tidak bahagia, kerjaan apapun kalian lakukan, apalagi belajar, akan tidak akan menemukan hasil yang maksimal. Nah, itu harapan, dan nanti kalian kembangkan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, baik SMA, baik SMK. Nah, itu menjadi pilihan kalian. Dimanapun kalian berada, tumbuhkan rasa bahagia dan rasa senang itu di masa dengan program Merdeka Belajar, akan gitu. Merdeka Belajar itu menumbuhkan bakat dan minat semangat talenta yang ada, potensi yang ada, itu yang dikembangkan. Pahami, kenali potensi bakat minat kalian. Niscaya kalian akan jadi orang-orang yang sukses nantinya. Ya, nah itu harapannya. Dimanapun kalian berada nanti, anak-anak kelas 9, saya cinta ini sudah lepas dari SMP 4 Pakuan ini. Hal yang pertama, jaga nama baik SMP Negeri Pakuan, nama diri sendiri, nama orang tua, keluarga, masyarakat di mana kalian tinggal. Nah, itu yang harus kalian pahami dan kalian camkan. Ya, nanti kalau sudah meninggalkan di sini, jangan juga lupa dengan alamat kalian SMP Negeri 4 Pakuan. Kalau sudah menjadi sukses, jadi siswa dimanapun kalian sekolah, sekali-sekali datang ke sekolah SMP Negeri Pakuan, lihat adik-adiknya, lihat generasinya, berikan motivasi, semangat dorongan untuk belajar. Ya, semua untuk kemajuan kita bersama. Kepada anak-anak kelas 7 dan kelas 8, ya, yang hari ini saya umumkan bahwa dari 298 siswa, yang terdiri dari kelas 7 115 dan kelas 8 103. 218 siswa kelas 7 dan kelas 8 dinyatakan naik ke jenjang yang lebih tinggi, dari kelas 7 ke 8 dan kelas 8 ke kelas 9. Artinya naik 100%. Nah, itu menjadi hal yang membanggakan juga pada kita semua yang hadir hari ini, Bapak Ibu orang tua, yang mendapatkan anaknya yang mendapatkan prestasi peringkat juara umum di tingkat kelas 7 1, 2, 3. Di tingkat kelas 8 juga juara umumnya ada 3, 1, 2, dan 3. Kelas 9 juga juara 1, 2, dan 3. Nah, harapan kita semua bahwa prestasi ini tidak berhenti di sini. Kita sampaikan juga bahwa sekolah kita mendapatkan prestasi seorang siswa
mendapatkan prestasi 10 besar di tingkat kabupaten, kompetensi siswa sains nasional. Nah, itu 10 besarnya ada di matematika, ada di SMP Negeri 4 Kukuan. Hal itulah yang menjadi semangat pemicu bahwa hari ini juga diadakan seleksi bagi anak-anak yang mempunyai talenta, bakat, dan minat di 3 mata pelajaran, IPA, IPS, dan matematika itu. Nah, itu menjadi pengalaman kita kepada Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di rumah, bahwa kegiatan hari ini padat penuh dan semangatnya luar biasa. Nah, itu menjadi prioritas kita ke depan untuk menggali potensi untuk meraih prestasi di SMP Negeri 4 Kukuan ini. Baik Bapak Ibu, anak-anakku yang tercinta, kepada anak-anak semuanya, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang sudah menunaikan belajarnya di SMP 4 Kukuan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih pada kalian semua dan kepada Bapak Ibu gurunya yang sudah mendidik, melatih, membina kalian semua. Tentunya banyak hal yang kesalahan bagi guru baik sengaja maupun tidak sengaja, yang sengaja pasti tujuannya untuk mendidik, membina, mengarahkan kalian hal yang positif, yang tidak sengaja pasti karena sebagai manusia biasa pasti tidak luput dari kesalahan. Itu juga saya sebagai kepala sekolah banyak hal yang masih kurang, banyak hal yang salah, mohon dimaafkan. Nah, pada kesempatan ini saya melepas kalian untuk anak kelas 9 kepada orang tua kalian. Saya kembalikan sudah 3 tahun saya ajak di sini. Mungkin nanti salah satu dari program 2 boleh saya akan menyerahkan kalian kembali dan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dengan harapan kita semua berbahagia, dengan harapan kita semua sehat, harapan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cari dengan para Santi, Om Santi Om. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita rangkaikan acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari perwakilan kelas 9 kepada siswa yang sudah ditunjuk mewakili kami. Silakan. Baca aja. Boleh di sini duduk. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kukuan, Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Negeri 4 Kukuan, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SMP Negeri 4 Kukuan, serta teman-teman dan adik kelas yang saya cintai. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha
Maha Kuasa, karena yang Dia berikan kita dapat berkumpul di tempat ini sebagai bagian dari perpisahan kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelas 9 untuk menyampaikan beberapa kata kepada semua orang yang hadir. Tidak terasa, kita telah bersama-sama selama 3 tahun ini meski selama 1,5 tahun kita jalani di rumah karena virus COVID. Tentu saja itu tidak lepas dengan kesan yang telah kita alami bersama, baik untuk guru dan staf sekolah SMP Negeri 4 Pupuan, antara semua teman seangkatan dan adik kelas saya. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mengajar, membimbing, dan mengembangkan potensi kami dengan baik tanpa memandang dalam 3 tahun terakhir ini. Pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman dari kelas 9 meminta maaf atas semua kesalahan yang kami lakukan apabila selama proses pembelajaran banyak membuat susah hati Ibu dan Bapak guru sekalian. Sekali lagi, saya dan seluruh kelas 9 meminta maaf dan mengucapkan terima kasih atas segala jasa para Bapak dan Ibu guru. Demikian pidato ini saya sampaikan, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Boleh. Lanjut ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ketua Komite yang saya hormati, seluruh Dewan Guru dan staf SMP Negeri 4 Pupuan yang saya banggakan, para wali siswa yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang sangat penting ini, yaitu acara perpisahan SMP Negeri 4 Pupuan. Kakak-kakakku yang aku cintai, telah lama kalian menuntut ilmu di sekolah ini, belajar bersama, meraih prestasi di berbagai bidang, tumbuh di bangku sekolah yang sama dengan harapan yang tinggi. Kakak-kakakku, waktu berpisah telah tiba. Teringat dulu ketika kalian pertama kali menginjakkan kaki di sekolah ini, ketika kakak semua masih menjadi warga baru di sekolah, bertemu teman baru dan belajar hal baru yang menyenangkan, menuntut ilmu di lingkungan baru dengan perasaan yang bahagia. Perjalanan kalian selama 3 tahun telah terbayar kini. Usaha kalian dalam mengemban ilmu telah tiba pada batasnya di mana kalian akan melangkah pada jenjang yang lebih tinggi, menempuh usaha yang lebih besar dari sebelumnya. Kakak-kakakku yang aku cintai, aku berharap kalian kelak akan sukses selalu, bisa meraih mimpi sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Memang waktu tak terbiasa telah berjalan begitu cepat. Waktu berkumpul dan belajar bersama, teman telah usai begitu saja. Masa di mana seragam putih biru masih melekat di tubuh, tidak terasa akan segera tergantikan oleh seragam putih abu-abu. Perjuangan kalian masih panjang, semakin sulit, dan tentunya tidak boleh putus asa. Saya selaku perwakilan dari kelas 7 dan 8 mengucapkan salam perpisahan. Waktu kita tidak banyak, begitu banyak halangan yang membuat kenangan tidak tercipta dengan baik. Masa pandemi yang mengharuskan kita belajar jarak jauh membuat kita tidak pernah bertemu. Namun, meski demikian, kini doa kami senantiasa mengiringi kalian yang akan melangkah pada lembaran baru. Kakak-kakakku, berjuanglah selalu. Ini bukan merupakan akhir. Perpisahan ini bukanlah sesuatu yang akan menjadi akhir dari segalanya. Semua kenangan kalian dan prestasi kalian akan senantiasa tersimpan di hati kita semua. Raihlah ilmu tingginya, maka kami doakan agar kakak-kakakku akan sukses di masa depan. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan kecuali terima kasih yang tidak terhingga atas bimbingan kakak-kakak selama ini, terutama dalam bidang keorganisasian OSIS.
Untuk itu kami berpesan kepada kakak, setelah kakak mendapat sekolah lanjutan yang lebih tinggi, kami berharap jangan lupa pada kami dan alma mater sekolah. Tetaplah jaga nama baik sekolah kita. Tuntutlah ilmu sebaik-baiknya supaya berhasil apa yang kakak cita-citakan. Saya tidak bisa berucap banyak, hanya ini yang bisa saya ucapkan sebagai salam perpisahan. Saya harap kakak-kakak semua akan mengingat kami selalu dan janganlah pernah patah semangat. Sekali lagi saya ucapkan selamat berpisah dan semoga kita bertemu di lain hari nanti. Oh, Santi, oh. Oh, Santi. Demikian tadi sambutan dari perwakilan kelas 78. Acara kita rangkaikan pengumuman hasil rapat Dewan Guru tentang lulusan dari SMA dan Bapak Kepala Sekolah. Sekarang akan kami sampaikan tentang pengumuman juara-juaranya kepada Pak Menteri. Langsung ke Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah yang menyampaikan hasil rapat Dewan Guru terkait dengan kelulusan peserta didik kelas 9 dan kakak tingkat siswa kelas 7 dan kelas 8. Namun sebelumnya Bapak Ibu, orang tua siswa dan anak-anak yang hadir pada acara pagi hari ini dan anak-anak siswa kelas 7 kelas 8 yang mengikuti acara ini dari rumah. Sebelum pengumuman hasil juara atau yang memperoleh prestasi, juga sedikit kami sampaikan dasar hukum, artinya dasar untuk penentuan kelulusan dan penentuan kenaikan kelas tersebut. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, situasi pandemi sekarang ini kita melaksanakan proses pembelajaran itu secara daring, secara online. Nah, dasar dari pelaksanaan proses pembelajaran tersebut adalah kita mengikuti peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya, kemudian di dalam penentuan hasil penilaian hasil proses pembelajaran tersebut juga ada acuannya dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan SE nomor 1 tahun 2021. Nah, itu juga perlu kami sampaikan khusus untuk kelas 9 sesuai dengan surat edaran tersebut disebutkan tidak ada ujian nasional. Untuk penentuan kelulusan itu sekolah melaksanakan penilaian dalam bentuk ujian sekolah. Nah, pada Bapak Ibu yang hadir dan anak-anak khusus kelas 9 juga yang mengikuti dari rumah sesuai dengan yang disampaikan tadi, sesuai dengan hasil rapat Dewan Guru pada tanggal 4 Juni kemarin, Askunkarel dari 80 siswa kelas 9 semua memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus. Kemudian untuk kelas 7 dan kelas 8 itu juga dasarnya sama untuk bisa dinyatakan naik ke tingkat berikutnya itu ada syarat sesuai dengan prosedur operasional standar atau pos PSP yang kita miliki. Yang sampaikan sedikit juga itu siswa mengikuti minimal 90% dari proses pembelajaran karena kita melaksanakan PJJ itu dipantau oleh guru matkul masing-masing. Kemudian yang kedua juga untuk bisa dinyatakan naik tingkat, siswa memiliki nilai sikap minimal baik. Itu juga ditentukan dari proses pelaksanaan PJJ. Kemudian yang berikutnya dari segi nilai itu tidak ada nilai yang di bawah KKM paling banyak 3 matkul.
sesuai dengan hasil rapat Dewan Guru tanggal 7 Juni kemarin, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, dari 218 siswa kelas 7 dan kelas 8 semua memenuhi syarat untuk naik tingkat. Oke. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan rekap ranking per tingkat dari kelas 7 sampai kelas 9. Pertama dia bacakan dulu dari ranking per kelas. Untuk kelas 7A yang pertama Nikoma Ajeng Ratna Kumalajuni dengan nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan 179,8. Kemudian peringkat kedua Niputu Aina Riastika Giri dengan nilai 173,09. Kemudian yang peringkat ketiga Nikoma Sri Yunadi Pratiwi dengan total nilai 172,91. Untuk kelas 7B peringkat pertama Nikadek Rustika Yanti dengan total nilai 170,73. Peringkat kedua Niputu Putri Niluh Putri Juwita Maharani 170,73. Kemudian peringkat ketiga Niluh Gede Lediati 170,09. Dari C peringkat pertama Niputu Binda Ruswita Dewi total nilai 169,46. Kemudian peringkat kedua Nimade Ayu Wulansari total nilai 167,54. Kemudian peringkat tiga I Gede Hari Arta Bawah. Lanjut kelas 7D. Kelas 7D yang peringkat pertama Nikadek Nina Susanti total nilai 173. Kemudian yang peringkat kedua Niluh Gede Teti Prasanti total nilai 170,73. Peringkat tiga Niputu Pania Cahyara total nilai 169,8. Nah, untuk tingkat kelas 7 dari rekap keseluruhan dari masing-masing kelas itu, untuk juara umum, juara tingkat kelas 7 itu yang pertama Nikoma Ajeng Ratna Kumalajuni. Kemudian peringkat umum yang kedua Niputu Aina Riastika Giri. Kemudian juara umum yang ketiga kelas 7 Nikadek Nina Susanti. Yang lanjut ke kelas 8 dari masing-masing kelas yang akan duduk di kelas 8A peringkat tertinggi Koma Kurnia Esa Arisanti. Yang kedua dari 8A Nikadek Dewi Somariani. Peringkat ketiga Niluh Ayu Putri. Kemudian lanjut 8B yang pertama Niluh Gede Guna Maharani. Peringkat kedua Niwayan Sinia Sari Witari. Peringkat ketiga Nikadek Cinta. Kemudian 8C peringkat pertama Niluh Putri Maya. Peringkat kedua Nikadek Ayu Wardani. Peringkat tiga Niluh Gede Devi Afilianti. Kemudian kelas 8D Nikadek Ratnia Lestari. Peringkat dua Nikoma Nikyas Purnama. Kemudian peringkat tiga I Gede Adnya Adik.
Dari Total kelas 8 A, B, sampai D ini tingkat umum yang pertama diraih oleh Nilo Srimaya dan dengan total nilai 179,91. Kemudian tingkat kedua Nilo Gede Maharani dengan total nilai 179,93. Kadek Wardani. Srimaya mana Srimaya? Oh, Srimaya. Wardani. Kemudian untuk kelas 9 perlu juga Bapak Ibu ketahui untuk kelas 9 ini diambil dari rata-rata nilai ijazah. Nilai ijazah itu diambil dari nilai raport 5 semester yang sudah anak-anak ikuti dan nilai ujian wing yang anak-anak ikuti kemarin. Untuk kelas 9 nilai tertinggi atau peringkat itu diraih oleh Kadek Indah Ayu Maharani dengan nilai 90,5. Kemudian tingkat kedua Kadek Sri Astuti dengan 90,3. dan tingkat tiga Tingkatnya Paramita rata-rata nilai 89. kami ucapkan kepada anak yang tidak memperoleh peringkat di kelas maupun di tingkatnya masing-masing, dan sedikit juga kami sampaikan kepada para juara umum dari kelas 7, 8, dan kelas 9 nanti akan diberikan piagam penghargaan dari sekolah, barangkali nanti bisa dipakai untuk di tingkat sekolah yang lebih tinggi. Kemudian seperti tradisi di tahun-tahun sebelumnya, nanti ada juga sedikit penghargaan. Jangan dilihat jumlahnya. Untuk juara umum 1 nanti akan memperoleh kemudahan untuk uang komite selama 6 bulan. Juara umum 2 mendapat potongan komite selama 5 bulan, dan juara umum 3 selama 4 bulan. Ya, pada situasi pandemi seperti sekarang ini, mudah-mudahan nanti ada manfaat. Demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada yang berkenan, kita lanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para siswa yang berprestasi. Ini dari siswa kelas 7. Tingkat pertama Nikola Ajian dan Kumala Dewi. Selamat. Kemudian tingkat kedua Ayana Riastika Diri. tingkat tiga Nikah Yosina. Selamat tingkatkan terus Orang tuanya jadi jangan udah bodoh orang tuanya
Ini cara selamat dan sukses. Terima kasih. Lihat kelas 8 wilayah. Terimanya ibu sama anaknya Jangan zona apa ke? Jangan jangan dilihat banyaknya tapi maknanya aslinya selalu
Hidup. Demikian tadi Bapak Ibu anak-anak semua penyerahan piagam bagi yang berprestasi sudah kita laksanakan. Acara berikutnya yaitu serah terima penyerahan siswa kelas 9 kepada komite. Sebenarnya Bapak Ketua Komite hadir diwakili oleh langsung orang tua Pak. Ya, silakan kepada Pak Konsul kami persilahkan. Ini saya simbolis adalah ketua komite yang mulai pagi hari ini saya nyatakan bahwa yang sudah lolos, yang sudah dinyatakan lolos untuk tingkat SMP yang selama 3 tahun saya ada ini kalau ini baru setengah tahunnya berada dari rumah ya. Mulai saat ini saya kembalikan anak-anak secara relasi di Papua kepada orang tua untuk belajar dari ucapan selamat dan sukses sangat semua sehat ya untuk bisa meraih cita-cita. Ini silakan ya dengan penuh rasa bahagia ya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi rangkaian acara hari ini, yaitu rangkaian acara pelepasan siswa kelas 9 sekaligus pemberian penghargaan pengumuman kenaikan kelas, pengumuman para juara siswa yang berprestasi sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan saya sebagai pribadi dan pengawas lembaga mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anak kami semua. Mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik. Nah, kita tutup acara hari ini dengan Rama Santi, Om Santi, Santi. Silakan anak yang mau foto ya kelas. Baik, kalian terima kasih semuanya sudah bisa hadir di pertemuan kali ini. Karena acara sudah selesai, Bapak persilakan kalian untuk meninggalkan meeting ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran kalian. Selamat pagi semua.